Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muftihatus Sofiah beserta rekan saya Muhammad Nur dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5C Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil final project kami, transaksi saham BCA dan Antam. Yang pertama yakni analisis makro, ekonomi dunia. Pasca pandemi, ekonomi dunia belum berangsur membaik. IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2022 serta pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023. IMF menilai pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi bersifat tentatif. Dari gambar tabel yang tersaji, dapat dilihat bahwa kondisi perekonomian baik pada negara maju maupun negara berkembang diproyeksikan akan lebih buruk dibandingkan dengan tahun 2022, di mana secara global diprediksi akan tumbuh sebesar 2,9% pada tahun 2023. Kemudian selanjutnya ekonomi Indonesia, PDB. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data produk domestik bruto. Perekonomian Indonesia pada triwulan 3 2022 berdasarkan besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 5.091 triliun atau atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.976 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 3 2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,81%. Selanjutnya inflasi, kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Berdasarkan hasil pantauan Badan Pusat Statistik di 90 kota, tingkat inflasi bulanan pada Juni 2022 sebesar 0,61%, naik dari tingkat inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,40%, sedangkan untuk tingkat inflasi tahun ke tahun mencapai 4,35%. Lalu tingkat bunga, ketika suku bunga naik, investasi akan lesu. Berdasarkan tabel yang tersaji, dapat dilihat bahwa suku bunga BI selama tahun 2020 telah mengalami kenaikan sebanyak 5 kali dari 3,50% sampai pada Desember 2020, BI 70 rate terakhir adalah 5,50%. Kemudian kurs rupiah. Kurs bisa dianggap sebagai perbandingan nilai mata uang di sebuah negara dengan mata uang lain. Kurs tertinggi didapat pada bulan November 2022 lalu yaitu Rp15.654. Yang kedua yakni analisis industri, yang mana digunakan oleh investor untuk membandingkan kinerja dari berbagai industri untuk mengetahui jenis industri dengan prospek yang menjanjikan. Analisis pertumbuhan indeks industri. Melalui data pertumbuhan tingkat imbal hasil indeks industri yang diperoleh dari website IDX, tingkat imbal hasil tertinggi pada bulan Juni 2021 sampai Juni 2022 dipegang oleh sektor energi yaitu sebesar 98,63% dan tingkat imbal hasil terendah oleh sektor teknologi yaitu sebesar minus 33,54%. Tingkat imbal hasil tiap industri akan berbeda tiap tahunnya. Oleh karena itu, selain menggunakan estimasi data imbal hasil industri di masa lalu, perlu juga data lain yang relevan untuk mengestimasi imbal hasil industri di masa yang akan datang. Di sini kami menggunakan data dari analisis berita. Berikut berita yang menjadi sentimen positif saham keuangan. Setelah tertekan akibat pandemi COVID-19 selama 2 tahun, saham perbankan sepanjang tahun 2022 berhasil mencetak laba bersih yang melampaui kondisi sebelum pandemi. Sejumlah bank tercatat naik positif bahkan saat suku bunga acuan Bank Indonesia naik. Saham bank berkapitalisasi besar dan berfundamental solid akan sangat bagus pada tahun 2023 karena saat bunga mulai naik, pergerakan saham perbankan justru mengalami kenaikan. Selanjutnya berita yang menjadi sentimen positif saham barang baku. Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada akhir pekan Desember 2022 menguat dipimpin sektor barang baku. Sentimen luar negeri, terutama tekanan inflasi memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pergerakan indeks saham. Inflasi akan mengakibatkan kurangnya pasokan global. Hal tersebut dapat berdampak positif pada sektor bahan baku dengan memasok kekurangan di pasar global. Yang ketiga yakni analisis fundamental, yang mempelajari kinerja historis keuangan perusahaan untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan sehat atau tidak, menentukan kewajaran dari suatu harga saham, serta memprediksi harga saham di masa depan. Analisis fundamental saham BBCA. Analisis jumlah aset mengalami pertumbuhan sebesar 2,856. Pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari pendapatan bunga bank yang naik serta beban bunga yang turun. Selanjutnya analisis jumlah liabilitas mengalami pertumbuhan sebesar 3,407 karena secara keseluruhan total kredit yang naik sehubungan dengan penyaluran kredit untuk sektor-sektor berkelanjutan. Lalu analisis jumlah ekuitas yang juga mengalami pertumbuhan sebesar 0,137.
Kemudian analisis rasio likuiditas yang belum cukup bagus karena melihat nilai quick ratio yang sudah sesuai dengan standarnya, namun nilai current ratio dan cash ratio perusahaan yang kurang bagus karena masih di bawah standar. Selanjutnya analisis rasio solvabilitas yang belum cukup bagus karena melihat nilai debt to equity ratio perusahaan yang nilainya masih kurang bagus karena di bawah standar. Lalu analisis rasio profitabilitas yang cukup bagus karena melihat nilai operating profit margin, net profit margin, return on equity perusahaan yang nilainya bagus dan sesuai karena melebihi standar yang ditetapkan. Namun nilai return on asset perusahaan tersebut masih belum cukup bagus karena nilainya yang masih di bawah standar. Kemudian yang terakhir analisis rasio pasar yang belum cukup bagus karena melihat nilai price earning ratio dan price book value share perusahaan tersebut yang masih kurang bagus karena nilainya yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya analisis fundamental saham Antam. Analisis jumlah aset mengalami penurunan sebesar minus 2,045 jika dibandingkan dengan tutup buku tahun 2021. Namun berdasarkan laporan keuangan Juni 2022, perusahaan mengalami peningkatan penjualan karena sentimen positif dari kenaikan inflasi yang memicu peningkatan permintaan emas. Selanjutnya analisis jumlah liabilitas yang mengalami penurunan sebesar minus 12,003 karena mengikuti jumlah aset yang turun, jumlah liabilitas pun demikian. Lalu analisis jumlah ekuitas yang mengalami pertumbuhan 2,956. Kemudian analisis rasio likuiditas yang sudah cukup bagus karena melihat nilai quick ratio dan cash ratio bagus karena sudah sesuai dengan standarnya. Namun nilai current ratio perusahaan tersebut belum cukup bagus karena masih kurang 30% untuk mencapai standarnya. Selanjutnya analisis rasio solvabilitas yang sudah bagus karena melihat nilai debt to equity ratio perusahaan yang nilainya sudah sesuai standar. Lalu analisis rasio profitabilitas yang belum cukup bagus karena melihat nilai gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin perusahaan yang nilainya masih kurang dari standar. Namun nilai return on equity dan return on asset perusahaan tersebut sudah bagus karena nilainya yang sesuai dengan standar. Kemudian yang terakhir analisis rasio pasar yang belum cukup bagus karena melihat nilai price earning ratio dan price book value share perusahaan tersebut yang nilainya masih kurang bagus karena belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat yakni analisis teknikal. Teknik analisis yang digunakan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi saham. Analisis teknikal saham BBCA. Pada indikator Bollinger Bands, kondisi oversold terjadi pada bulan Mei 2022. Kondisi overbought terjadi pada bulan Desember akhir. Grafik Relative Strength Index atau RSI menunjukkan kestabilan di mana selama 14 periode pada bulan antara Agustus dan September, serta antara bulan September dan Oktober 2022. RSI berada pada level di atas 50 hingga level 70, artinya mengalami overbought dan kemungkinan akan terjadi reversal dan bisa juga dijadikan range perdagangan jangka pendek. Moving average merupakan garis yang dibuat untuk menghubungkan harga rata-rata harian dari moving average 50 hari, 100 hari, dan 200 hari menunjukkan harga rata-rata harian BBCA secara berurutan sebesar 7.374, 7.461, dan 7.385. Kemudian selanjutnya analisis teknikal saham Antam. Pada indikator Bollinger Bands, kondisi oversold terjadi pada bulan Februari 2022. Kondisi overbought terjadi pada bulan Maret dan awal Desember. Grafik Relative Strength Index atau RSI menunjukkan kestabilan di mana selama 14 periode pada bulan Maret serta antara bulan September dan Oktober 2022, RSI berada pada level di atas 50 hingga level 70, artinya mengalami overbought dan kemungkinan akan terjadi reversal. Dan bisa juga dijadikan range perdagangan jangka pendek. Moving average merupakan garis yang dibuat untuk menghubungkan harga rata-rata harian. Dari moving average 50 hari, 100 hari, dan 200 hari menunjukkan harga rata-rata harian saham Antam secara berurutan sebesar 2.427, 2.337, dan 2.271. Yang terakhir yakni hasil transaksi saham BBCA. Pada tanggal 29 November 2022, kami membeli saham Bank Sentral Asia dengan harga Rp9.343. Kami melakukan pembelian sebanyak 26 lot dengan total harga Rp24.293.490. Sementara nilai intrinsik saham BBCA sekarang adalah hasil valuasi menggunakan pendekatan discounted earning approach dan price to book value menunjukkan bahwa nilai intrinsik saham BBCA adalah Rp10.820 per lembar saham, yang menunjukkan harga di pasar under value.
Hal ini membuat kami memutuskan untuk membeli karena sejak tanggal 30 Oktober 2022 harga penutupan sudah sebesar Rp8.800 dan terus meningkat. Menurut kami dengan harga yang kami beli saat itu sudah termasuk harga yang wajar dan berpotensi naik. Selanjutnya transaksi saham Antam. Pada tanggal 1 Desember 2022, kami membeli saham Antam dengan harga Rp2.044. Kami melakukan pembelian sebanyak 1 lot, maka total harga sebesar Rp204.408. Sementara nilai intrinsik saham Antam sekarang senilai Rp1.974. Meskipun harga di pasar sudah melebihi sedikit fair value, namun kami tetap memutuskan untuk membeli dikarenakan pada tanggal 1 Desember 2022, harga penutupan sudah sebesar Rp2.000 dan terus meningkat hingga pada 5 Desember 2022 sudah sebesar Rp2.040. Sehingga menurut kami dengan harga yang kami beli saat itu sudah termasuk harga yang wajar dan berpotensi naik lagi. Sekian presentasi hasil final project kami, transaksi saham BCA dan Antam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.